MMA, mertua menantu, akur dong. dong. Kita kedatangan 2 tamu spesial hari ini. Yang pernah legendaris. Luar biasa. Langsung perkenalkan saja dengan Bapak Lius Ponggo. Wah, luar biasa, dengan istrinya Agustini Ponggo. Mungkin bisa perkenalkan sedikit, Pak. Sekarang sedang apa pekerjaannya, sibuknya ngapain? Baik. Anaknya berapa? Ya pertama anak saya ada 4. Wow. Semua laki semua. Wah, sama dong, Pak. Iya, laki semua. Kebetulan nggak ada yang jadi atlet, tapi nggak ada yang mau. nggak ada semua. Yang pertama jadi wasit, yang kedua wasit bulu tangkis, Bu. Tapi nggak main. berarti tetap di arah olahraga. Iya, ya, iya. Terus yang kedua, ya puji Tuhan jadi dokter. Terus yang ketiga lagi pengen jadi hamba Tuhan katanya. Yang keempat masih kuliah gitu. Nah, kalau kesibukannya nggak jauh dari bulu tangkis, masih di ngurusin atlet di klub sendiri namanya PB Jarum. Di situ ngurusin administrasi, Bu. Iya. Tapi masih juga melayani saya dengar. Melayani juga, iya pasti itu. Luar biasa, luar biasa. Itu berarti klubnya di daerah mana? Kebetulan ada 2, satu di Kudus, yang pusatnya, yang ininya di Peninsula di dekat Petamburan. Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Iya, di Jakarta. Nanti kalau kapan-kapan nih ya, Iya. kita panggil di sini jadi pelatih, mau nggak, Pak? Boleh, seneng malah. Wah, Ngurusin anak-anak. segera. Iya, Kita belum punya nih klub Iya. badminton. Siap. Kita kebetulan kalau basket ada, Oke. futsal ada, Iya. badminton main-main tapi belum ada klubnya. Iya. Cuma Cuma main futsal aja lah. sama apa yang lain Basket. ada ya, sampai Iya, Bu. ikut kejuaraan kemana-mana. Iya, Bu. Wah, nanti kapan-kapan bisa dipanggil Siap. ini ya. Siap, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang buat Ibu, buat ini. Bagaimana backgroundnya? Kalau ini kan udah terkenal ya, pemain bulu tangkis legendaris. Nah, kalau Ibu ini Sibukannya bagaimana nih? apa? Siapa sekarang ngerjain apa? Saya paling untuk melayani ya, untuk sekarang ini. Awalnya saya kerja di BCA, cuma pas lahir anak yang terakhir saya jadi ibu rumah tangga, udah itu aja. Oke, kita akan mulai langsung nih ke Bapak. Sebenarnya Bapak kenapa bisa masuk ke terjun ke bulu tangkis? Memang dari keluarga atau dari mana? Dan kemudian ya saya kebetulan masih ingat masa-masa jaya ya. Itu ceritanya bagaimana, terus pengalaman apa yang paling keren tuh hari itu? Ya, jadi Bu In, itu saya karena orang tua sebetulnya yang menyuruh saya jadi atlet. Saya sebetulnya makanya masuk sini banyak artikel sama gambar yang mengingatkan saya, itu cita-cita saya. Satu, itu udah kayak peluru, saya sebenarnya pengen jadi tentara dulu. Karena kenapa saya pengen jadi tentara? Karena sepupu dari papa kan Manado, mama Tionghoa. Itu ada yang jadi dulu namanya KKO, sekarang marinir. Ya, Terus satu lagi angkatan udara. Nah, saya bangga 2 itu. Kenapa? Kalau angkatan udara kan kacamatanya ribbon keren tuh, Bu. Zaman dulu saya masih kecil, umur 11-12. Terus KKO atau marinir itu kenapa baretnya merah? Wah, keren. Jadi jadi ya. setiap kali nginep tuh saya bilang paman saya itu datang, saya disuruh bersihin dulu wingnya, kan masih pakai beraso, Bu, zaman dulu harus mengkilat segala macem. Nah, saya terinspirasi itu. Tapi papa bilang udah sekarang latihan bulu tangkis aja, nanti tentara mah belakang aja. Gitu. Malah nggak jadi ya. Ya udah dilupain dulu Nah, gitu ya, nanti kira-kira. Bapak bergabung di sini aja. Iya. Karena kata Mahanaim itu kan artinya kemah tentara. Jadi gitu, Bu. Ya, Waduh, iya, di makanya mana itu ada itu? tulisan Gaharu Nusantara bersinar. Iya, Nah, makanya itu kita lambang. semua ke arah tentara Iya, ya, karena betul. Mahanaim itu artinya kemah tentara. Amin, haleluya. Nah, terus habis itu langsung masuk klub Jarum. Enggak. Kecil itu saya dilatih sama papa. Papa bukan pemain yang hebat, tapi dia cuma seneng hobi main bulu tangkis. Nah, kebetulan papa itu orang Manado dulu, katanya bekas kenil. Kenil itu kan salah satu tentara juga. Katanya begitu. Jadi pendidikan hidup saya diwarnai dengan pendidikan yang semi militer sih, Bu. Papa saya sangat keras. Dan itu Bapak tidak sakit hati? Enggak, sampai hari ini enggak. Jadi kalau saya nggak Kalau anak zaman sekarang bisa pasti melo. lari kayaknya, Bu. Udah dilaporin kayaknya. Iya, betul. dilaporin. Jadi apa tuh, bukan KDRT, ART kali anak kekerasan. Iya, betul. Iya, jadi Sekarang kalau saya tuh nggak latihan, Bu. Anak-anak telepon loh. Iya. Ya Kak Seto katanya. Pasti. Jadi kalau saya nggak sekolah nggak dipukul, tapi kalau saya nggak latihan saya dipukul. Nah, biasanya kalau mau dipukul saya disiapin 3 alat, sapu lidi, gesper, sama rotan. Suruh pilih. Iya, saya suruh pilih. Saya udah cobain semua, tapi yang paling mendingan sapu lidi. Aduh.
Iya, gitu. Dan itu Bapak nggak sakit hati? Saya sama sekali. Sampai detik ini malah saya sedih, belum sempat membahagiakan orang tua. Papa sudah keburu meninggal tahun 84. Enggak, sama sekali. Justru saya merasa bersyukur, mungkin kalau saya nggak dibentuk seperti itu, saya belum tentu bisa jadi pribadi yang kuat dan juga bisa jadi pemain bulu tangkis sih, Bu In, kalau saya lihat begitu. Jadi bentukan itu, tapi nggak bisa di-copy paste ya ke zaman sekarang kayaknya, Bu In. Ya. Dan Bapak saya buat mendisiplin anak seperti itu juga susah ya? Susah. Pernah sih anak saya yang pertama, tapi habis itu dipanggil guru BK. Iya, benar. Hidup sudah berubah. Ayah saya juga kalau saya nakal apa gitu juga masih model main rotan. Tapi saya juga sudah sama sekali tidak pernah pakai sama sekali ya. Dan kadang-kadang saya berpikir kenapa ya anak-anak sekarang jauh lebih galak rasanya dari orang tuanya daripada. Tapi sekali lagi ya memang zaman keadaan sudah berubah, iya Bu, berubah. nggak bisa di-copy paste. Tapi biar bagaimanapun ini adalah sikap dan mental dan sebuah pilihan. Hati itu harus memilih. Dan beliau memilih untuk menyukai disiplin, menyukai didikan. Dan menurut saya, biar bagaimanapun, menyukai didikan, menyukai disiplin adalah satu jalan menuju sukses. Dan beliaulah salah satu buktinya. Nah, setelah itu masuk sampai ke pelatnas, kejuaraan itu bagaimana? Iya, jadi proses Ibu waktu masih kecil dilatih, terus akhirnya saya sempat masuk, namanya dulu ada sekolah khusus olahragawan Ragunan. Ada di Ragunan dekat Kebun Binatang. Sampai sekarang juga masih ada? Masih ada Bu. Saya masuk sana tahun 77, masuk sana. Itu dipilih dari atlet terbaik seluruh provinsi Indonesia. Tiap provinsi waktu itu ada 22. Jadi Bapak pertandingan tuh sudah menang terus ya? Iya, nggak selalu menang, ada menang kalah Bu. Tapi akhirnya kepilih masuk ke sekolah khusus olahragawan Ragunan Bu. Di sana kurang lebih 2 tahun. Makanya tadi Bu In bilang ngurusin pendidikan, saya juga termasuk orang yang lulusnya ijazahnya persamaan. Karena saya nggak lulus di sekolah Ragunan gitu. Iya. Biasanya banyak atlet, memang kami juga banyak atlet, banyak orang-orang yang punya bakat tersendiri. Baik, Bu. Biasanya lebih baik lewat jalur ujian persamaan. Betul. Nah, dari Ragunan tahun 77 sampai 79 saya masuk ke pelatnas, ke pemusatan latihan nasional sama senior seperti Pak Rudi Artono, Ibu Imelda. Ya, itu zamannya Bapak tuh ya? Iya, dia lebih senior, saya di bawahnya Bu. Pengalaman terkeren atau terpuncak karier lah dibilangnya, itu tahun berapa Pak dan kemana? Nah, pertama adalah tahun 77 yang saya nggak mungkin lupa karena itu pertama kali saya pergi ke luar negeri. Kalau saya nggak main bulu tangkis, saya yakin saya nggak mungkin bisa ke luar negeri karena orang tua juga ekonominya pas-pasan. Terus saya bisa juara ke Genting Highland Bu, masih dingin zaman dulu tahun 77. Sekarang udah panas. Udah panas, betul. Nah, saya dapat di situ. Terus kedua juara 3 sih Bu, cuma cuma juara 3. Cuma juara 3. Itu udah tunggal atau saya main tunggal, main ganda Bu waktu itu. Dua-duanya juara? Juara 3 aja tapi Bu, belum jadi juara 1, baru juara 3. Nah, terus event berikutnya saya nggak lupa tahun 79. Itu saya dipilih masuk tim Thomas Cup. Saya paling muda, yang lain Iis Sumirat, Ko Rudi, Ko Adek, Christian, Rudi Artono, Lim Swiking, semua di sana saya paling muda dan puji Tuhan. Usia berapa itu? Itu berarti 79-19 Bu. 19 tahun. Iya. Jadi Bapak lahir tahun 60 Bu. Sudah opa-opa. Pokoknya waktu itu saya masih ingat, saya masih kecil dan buat saya wajah Bapak tuh imut banget waktu itu ya. Kalau yang Lim Swiking segala macam kan wajahnya sudah cukup dewasa. Waktu itu wajahnya tuh masih imut gitu, lucu dengan poni, terus rambut pop ya segini ya. Betul. Karena papa saya yang motong. Suka diledekin itu motongnya pakai batok kelapa ya, katanya kan cuma bulat gitu. Satu-satunya yang modelnya ya mungkin buat yang pemirsa yang sudah muda-muda tidak pernah kenal beliau dan tidak pernah tahu gantengnya dan lucunya dan imutnya beliau. Kalau saya termasuk penggemar karena hari itu yang lain potongan rambutnya udah bener ya Pak ya. Maksudnya udah style, udah kayak cowok begitu. Ini satu-satunya potongannya pop. Jadi gitu. Terus rambutnya panjang dan kalau nyemes itu semua berdiri terus jatuh pop. Tapi itu yang membuat saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Dan saya suka banget lihatnya, imut ya. Jadi potongannya model beda banget.
istilah saya rambut goyang-goyang, lucu banget tuh pokoknya. Juara lagi, aduh. Luar biasa. Nah, waktu itu jadi terus itu main ganda dan double. Waktu itu saya cuma main tunggal Bu, tahun 79. Oh, 79. Iya, mainnya juga nggak sampai final. Yang main final senior saya Isumirat. Itu saya cuma main semifinal. Nah, satu lagi event yang saya nggak mungkin lupa di masa hidup saya di bulu tangkis, tahun 84 saya bisa juara. Padahal orang tua saya lagi kena kanker pankreas. Jadi tiap hari ke rumah sakit, nggak pernah mikirin pertandingan sih Bu. Ya puji Tuhan bisa juara. Itu saya nggak mungkin lupa karena waktu mau final mama bilang saya nggak, ma doain ya ma, Nyonyong mau, saya panggil Nyonyong karena papa Manado mau main, kata mama nanti akan ambil batu jauh. Saya bilang apa urusannya batu mau bulu tangkis, nggak ada ya bulu akhirnya, pokoknya ngambilnya susah. Nggak taunya pas saya juara saya ingat berarti itu karena 3 hari kemudian mama saya meninggal setelah juara. Jadi saya nggak mungkin lupa 3 event itu Bu. Kena pankreas kan tiap malam disedot sininya Bu, dikeluarin cairan. Begitu dia itu Selesai juara ya nggak bisa sembuh Bu. Gitu. Tapi itu mungkin hadiah beliau ya. Iya, betul Bu, doa hadiah. beliau dan Betul, hadiah Bu. buat beliau, Iya. beliau puas anaknya juara. Betul Bu. Itu betul. juara 1. Juara 1 tunggal putra tahun Wow. 84 Indonesia Open Bu. Iya. Luar biasa. Sama ketemu Lim Swee King karena saya udah game pertama kalah. Kan dulu mainnya gamenya 15 Bu. Terus sekarang kan 21. Dulu 15. service point, sekarang rally point. Game kedua saya udah ketinggalan, saya 1, Ko Swee King 14. Ketemu udah bisa Iya, king. berarti dia cari Padahal 1. waktu itu kan dia itu istilahnya ranking 1 kan? Iya. Saya 1, dia 14, nggak mungkin menang. Ya saya cuman karena papa ngedidik kan kalau jadi orang jangan mudah menyerah. Jadi saya lawan. Ya semua juga mungkin bukan cuma saya aja, saya yakin pasti Tuhan juga ada campur Dan hadiah tangan. mama tuh. Iya itu Bu. Doa Mungkin. mama Iya. tuh pasti. Betul, doa Oh, orang ada tua 1-14 luar ya, biasa. jauh. Iya. 14. Heeh. Kurang 1, akhirnya saya menang Bu. Ya, itu sih yang bukan monumental tapi yang saya nggak mungkin lupa. Di satu sisi ngurusin orang tua tapi di satu sisi saya bisa menang gitu Bu. Biar bagaimana pada waktu kita berbakti Iya. dengan orang tua ada berkat Amin. yang luar biasa. Doa orang tua itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Tapi yang ketiga menurut saya tekad Ya. dan sebuah ketenangan. Di saat 1-14 orang lain semua akan menyerah. Lawannya Lim Iya. Swee King lagi ya. Ya, lawannya Lim Swee King lagi ya. Ini sudah topnya ya gitu Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Dan semua orang akan berkata tidak mungkin. Iya. Ya. Menurut saya itu kenapa Lim Swee King bisa kalah karena dia pasti pengen cepat mengeksekusi. Betul Bu. Tinggal 1 Iya, kan? karena tinggal 1. Iya, saya harus cari 14. Baru sama, Iya. belum menang. Aduh, ini pasti dia greget banget. Iya. Dan makin greget rupanya makin banyak kesalahan ya. Iya, Ya, gitu itu kira-kira. benar-benar pelajaran dalam hidup. Iya. Jangan terlalu pengen cepat, jangan pengen instan. Apalagi anak zaman sekarang ya. Betul Bu. Nah, Betul. aduh luar biasa sekali. Nah, ceritanya bagaimana bisa ketemu sama ibu? Ini dari tadi Bapak terus yang ngomong kan? Jadi sekarang ibu yang cerita nih. Bagaimana bisa ketemu? Ketemu di bulu tangkis kah atau di mana? Enggak. Atau supporter? Enggak, itu ya ada perjalanan panjang juga ya. Saya dulu mungkin lebih baik ini cerita dulu baru terakhirnya saya gitu. Jadi gini Bu, Wah. dia orangnya agak malu. Terus jadi gini Bu, saya kan bilang tadi waktu kesini saya harus terbuka apapun kejelekan saya. Jadi rumah tangga saya tuh sempat kandas tahun 93. Saya menikah 84, 93 kandas, Kalau berantakan. boleh buat pelajaran ya Iya, semuanya ya. iya. Masalahnya gimana? Nah masalahnya gini Bu, satu kalau saya flashback orang tua sebenarnya udah kurang menyetujui. Orang tua gitu. Kan Nah, saya orang tua sempat itu pasti lihat ya. iya, itu Bu, sifat apalagi kita. ibu, terutama ibu Iya. 2 kali ibu. Jadi ibu udah bilang, mama bilang nggak usah. Saya sempat juga waktu itu Nonton. bukan minum baygon. Iya. Nah, saya harus Seorang ngomong. Lius Pongo. Iya, Juara saya minum yang baygon. tidak menyerah. Iya, tahun saya menyerah karena pingin dapetin istri saya yang sebelumnya itu. Jadi saya rela minum baygon. Koma Bu 3 hari. Ya, sampai Ko Rudi Hartono harus cari obat ke Singapura. Nah, saya tahunya koma bukan saya, papa saya cerita. Jadi itu denyut nadinya sebenarnya udah flat. Tinggal nunggu satu nada, saya nggak bisa cerita hari ini bahwa Satu saya nada. hidup tuh karena Tuhan juga Bu, gitu Bu. Bukan karena Lius Pongo. Saya nggak bangga sama nama saya bangga Tuhan yang udah membentuk saya. Jadi
saya diselamatkan. Nah itu terus Jadi tetap akhirnya boleh deh ya. ya mama akhirnya ngasih kan, ya udah itu. Udah, karena daripada Ya. minum baygon kedua ya. Betul. Saya bilangnya es lemon tea dulu, Bu. Ya ampun. Gitu, Bu. Dan Itu usia berapa senekat itu berarti 22, 23 ya. Pelajaran buat adik-adik, Betul. kakak-kakak, ya. Nggak ada ya es Ya. lemon tea campur baygon. Nggak ada. Itu nggak enak, percayalah ya. Itu nggak enak, Ya. percayalah. Tetapi pada waktu kita memaksakan kehendak, Ya. tanpa persetujuan orang tua, apalagi tanpa persetujuan Tuhan, Ya. hasilnya tidak pernah maksimal. Iya. Ya, seringkali cinta sepertinya begitu indah atau begitu mempesona lah, menyihir semuanya. Betul. Tetapi ingat, kita tidak hidup hanya karena cinta. Ada berkat Tuhan, ada namanya karakter, ada harga yang harus dibayar. Iya. Yaitu pelajaran yang baik buat kita semuanya. Nah, terus setelah itu, Setelah apa yang itu kan terjadi? berantakan, Bu. 93 rumah tangga saya berantakan. Saya mau coba balik. Karena keras, karena istri yang keras dan bapak yang keras. Sayanya atau masalah dibilang ekonomi? terlalu lemah. Karena saya punya prinsip gini, mendingan saya disakiti daripada saya nyakiti orang lain. Terus? Saya orangnya nggak gampang curiga sama orang, saya percaya. Karena kalau kita udah menikah, kepercayaan itu harus jadi pegangan yang luar biasa. Begitu kita nggak percaya satu dengan lain, kita akan goyang. Iya. Nah, jadi saya mau cerita, ya ada masalah lah. Saya mau bilang, saya nanti kalau ngomong gini kan dibilang, ya tapi kenyataan memang ternyata ada orang lain lah ceritanya gitu. Iya. Saya sempat bilang, jangan Ya. tinggalin saya. Dalam hidup ini kan bisa saja orang datang simpang Iya, siur. iya. Ya, istilah saya bukan silih berganti ya, Iya, tapi Bu. simpang siur. Artinya Iya, kan banyak banget iya. orang ya. Iya. Dan menurut saya cinta itu tidak bisa selamanya meluap-luap. Ya. Menurut saya komitmen ujungnya adalah yang Iya. menentukan dalam keluarga. Betul, Bu. Betul ya. Betul. Nah, ada orang lain dan saya harus ketemu orang itu karena deket selama 3 tahun. Ya. Semua teman saya bilang, Lius Pongo goblok, nggak apa-apa. Saya, karena kan firman Tuhan ngajarin katanya harus, ya saya bertahan lah, Bu, sampai akhirnya berantakan. Dan dia yang memilih. Dia minta, saya udah bilang jangan tinggalin saya. Kalau ada silakan aja, tapi akhirnya bisa, ya saya 7 tahun, Bu, bingung mau ngapain gitu. Sampai saya konsultasi sama 7 pendeta sama pastor, bilangnya kan semua nggak boleh menikah. Saya bingung, saya masih umur berarti 40-an lebih. Akhirnya ketemu satu hamba Tuhan, almarhum Om Yoyo, saya panggilnya cukup dekat, Om Datu. Ya, dia cuma bilang kalau nanti Tuhan kasih ya mana nikah, kalau enggak ya. Singkat cerita, saya sering bantu pelayanan di Om Yoyo, ketemulah, bukan ketemu istri saya, tapi teman saya ada namanya Henry Saputra tuh bilang nanti lu ke gereja pasti dapat dah. Ada tuh di gereja kembar, karena dia kembar, Bu, istri saya. Iya. Jadi saya nggak tahu yang ini apa yang satunya gitu. Teman saya bilang, Aduh. Jangan sampai salah. Jangan dua-duanya loh, Pak. Iya. Ya. nggak boleh. Jangan paket Iya. dapat satu beli satu dapat dua ya. Nah, singkat cerita, ya saya tetap beribadah. Satu waktu suaminya meninggal karena kecelakaan. Jadi sudah menikah waktu Iya, itu. ada anak satu. Akhirnya singkat cerita ya, akhirnya saya bisa ketemu Agus, istri saya ini. Itu pun juga waktu mau menikah, dia bilang kalau saya, karena saya mau pingsan waktu mau menikah. Lagi jalan, nggak tahu, Bu, melayang, Bu. Sampai pendeta, teman saya bilang, lu kayak orang mau lari. Padahal saya kayaknya jalan pelan, keluar peluh semua. Saya nggak tahu Nggak ada kenapa. masalah jantung. Nggak ada. Istri saya bilang itu hari pas sudah nikah, kalau kamu pingsan saya nggak mau nikah sama kamu. Berarti Tuhan nggak restui itu, gitu. Ya puji Tuhan akhirnya menikah, terus menikah pun nggak gampang, ribut lagi soal anak. Karena saya bilang kalau saya nikah harus satu paket, saya nggak mau nggak bawa. Ya puji nama Tuhan, akhirnya saya buktiin sama mertua bahwa saya bisa membesarkan dia sampai dengan hari ini. Ya itulah, Bu. Ya, sekarang nah itu menurut saya itu Tuhan yang kirim buat saya, kalau nggak ada yang akan mau. Saya bilang sama teman saya itu Henry, kalau sampai ada yang mau sama saya, yang mau sama saya itu rada miring. Waduh, Karena tapi nggak ada dapat- yang diharapin, nggak ada apa kelebihan Lius Pongo, nggak ada. Tapi yang dapat cantik, luar Itu biasa. Tuhan yang kirim, Bu. Aduh. Nah sekarang dari pihak istri lah. Gimana? Sedikit, Kenapa sedikit. mau? Kenapa Nah, mau? iya, Bu. Dan kenapa hari itu biasanya nih ya kalau habis kehilangan kan belum tentu ya bisa buka hati lagi. Apalagi kehilangan mendadak seperti itu. Nah ini boleh coba cerita dan juga peristiwanya bagaimana nih sampai kehilangan. Gitu. Iya, saya nikah tahun 95, waktu itu bulan Maret ya. Nah, selama pernikahan saya 3 tahun gitu,
begitu-begitu aja gitu kan jalannya, sampai suami saya almarhum bilang ya udah kita pergi ke Jepang. Awal pernikahan saya sebenarnya ya, awal pernikahan saya tuh karena saya disuruh pergi ke Jepang. Karena suami keluarga itu dia tuh semuanya pada kerja di sana. Jadi dia bilang, "Gus, mendingan kamu nikah, tapi kamu pemberkatan aja." Saya bilang, "Ya boleh, tapi saya minta dipestain," saya bilang, karena kan saya maksudnya pengen ngerasain pernikahan tuh kayak apa gitu kan. Nah akhirnya saya pergi, tapi ternyata Tuhan kehendaki lain. Setiap saya ngajuin visa gitu, itu ditolak. Sampai saya pernah sudah menikah. Sudah menikah. Terus ya emang itu Tuhan kehendaki, itu kayak Tuhan tutup jalan semua, sampai saya pakai nama lain gitu palsu supaya bisa masuk, tapi tetap itu nggak bisa. Dan tiba-tiba Tuhan kasih saya jalan bisa diterima di BCA kerja. Nah pas di BCA kerja tiba-tiba juga saya hamil anak yang ini gitu. Ya emang Tuhan tutup supaya saya jangan keluar negeri. Nah akhirnya dia putusin, ya udah saya aja yang pergi ke Amerika. Kebenaran temannya ada yang di Amerika, dia bilang saya akan pergi, tapi Tuhan punya rencana lain. Tahun 98 bulan November meninggal kecelakaan gitu. Kemana? Atau malam atau malam dia lagi mau pergi ke rumah temannya, dia naik motor, jadi dia meninggal. Ya saya udah tekad kalau saya tidak akan menikah lagi, karena saya pikir nggak ada mungkin ya yang untuk sayang sama anak saya. Kebenaran saya kerja BCA, saya pikir udahlah saya bisa lah untuk membiayai anak satu gitu. Yang saya pengen cuma Tuhan yang jadi suami dan anak ayah dari anak saya. Udah itu cukup menurut saya. Tapi tiba-tiba Tuhan kirim lift bulan Februari gitu. Beda berapa lama itu setelah? Februari, Desember, Januari. 4 bulan ya, 3-4 bulan. Datang yaitu datang, cuma saya bilang gini, ya udah kita jalanin aja gitu. Kalau memang Tuhan kehendaki ya saya mau gitu kan, kita lihat gitu sih. Saya sebenarnya mau nikah juga takut karena kan backgroundnya ada istri. Saya takut dirongrong, maksudnya saya udah lebih baik saya begini daripada nanti saya ketiban tangga, karena kan saya ngalamin musibah. Jadi terus pada waktu menikah itu dengan anak bawaan masing-masing? Iya. Jadi satu semuanya? Oh enggak. Yang anak saya ikut sama istri. Oh semuanya? Iya, 2 ikut sama istri. Dua ikut sama istri. Yang nomor 1, nomor 2. Nah anaknya Gus ikut sama saya. Oke. Nah tapi apa itu sekarang hubungan dengan anak gimana nih dengan semuanya? Oh itu juga banyak tantangan Bu. Saya sering ribut sama anak saya, sampai anak saya yang gede bilang gini, nggak mau pakai marga Pongo. Saya bilang nggak apa-apa. Saya sempat sedih sih Bu, nangis gitu. Anak saya bisa bilang jangan pakai nama saya bilang nggak apa-apa. Kenapa Pak? Nggak tahu Bu, kan dia hidup sama istri saya. Ya maksudnya ributnya ini karena uang. Uang Bu. Kenapa? Uang, iya. Padahal saya juga lagi susah Bu, banyak. Itulah Bu, saya bisa seperti ini tuh saya yakin ada tangan Tuhan yang memelihara kami berdua Bu. Tahun 2000 aja saya makan bakso itu 5.000 aja susah bener. Iya gitu, dan saya dirongrong lah, jadi kan saya susah Bu, saya harus pilih rumah tangga atau saya belain ke sana. Gaji cuma 2,7, yang serumah 1,7, hidup cuma 1 juta berarti kan. Nah itu ya luar biasa lah Bu, pertolongan Tuhan menurut saya. Hidup ini ternyata tidak seindah yang dilihat dan dari jauh. Betul. Orang mungkin berkata seorang Lius Pongo dengan prestasi yang mengagumkan di usia yang sangat muda. Orang berpikir mungkin hari ini sudah punya rumah mewah, sudah punya mobil mewah, dan hidupnya berjalan dengan baik. Tetapi sekali lagi, di tengah badai, di tengah kekelaman, di tengah saat-saat yang terdalam, kita punya Tuhan. Amin. Kita tahu ada Tuhan yang memegang tangan kita. Bahkan pada saat kita kehilangan orang yang paling kita kasihi, ternyata Tuhan menyediakan yang lebih baik. Ya, dan sampai sekarang keluarga ini berjalan dengan sangat indah, dan mereka bisa bersama-sama melayani dan melewati semua badai yang luar biasa. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah menilai orang lain dan berkata kenapa aku seperti ini dan orang lain kelihatannya lebih bahagia. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Tapi mari bersyukur dengan apa yang kita alami, karena hidup kita adalah anugerah.
sekali lagi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Kita akan tetap terus saksikan kesaksian cerita yang lebih menarik ke depannya. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Akur dong. Dalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku jiwamu. Jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku jiwamu. Jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Salam MMA, mertua menantu, akur dong. Kita masih dengan pasangan yang luar biasa. Perjalanannya nggak semudah itu ternyata ya. Banyak lika-likunya menaiki gunung menuruni lembah, luar biasa. Tapi memang ajaib sekali. Nah, mungkin boleh ceritakan sedikit nggak, Pak? Kan perjalanan jadi pebulu tangkis ini kan nggak cepat ya. Prosesnya panjang, pelatihan juga tidak semudah itu. Biar sekiranya para penonton ini bisa tahu nih, terutama orang-orang yang, wah aku pengen jadi atlet. Nah itu gimana itu sebaiknya umur berapa mulai? Iya. Ya jangan yang nonton ada ibu-ibu, bapak-bapak. Anak saya nih, gitu. Anak saya nih, kayak anaknya ya Ibu Kesia, cucu saya itu umur 3 tahun, dan bisa nggak? Gitu ya. Sebelumnya dia main bulu tangkis. Ya jadi memang kalau sebagai seorang atlet kan yang pasti memang kalau mau menjadi seorang atlet yang nantinya bisa berhasil, satu yang harus diingat adalah harus bayar harga sih Bu, itu yang pertama. Yang kedua memang harus dari muda supaya dia sudah menghayati itu. Nah, Bapak waktu itu mulai umur berapa Pak? Saya umur 3 tahun, papa saya udah melatih, iya. 3 tahun bisa Latih Pak? matinya Iya, apa itu Pak? raketnya dipotong, kan raketnya panjang, Kesia sama Bu In, jadi dipotong supaya saya kalau berdiri nggak mentok. Oke. Ya itu diajarin mukul dari 3 tahun. 3 tahun. Oh sudah bisa tuh 3 tahun, 3 tahun. Nah, Dia pegang udah pas sih, udah bisa. Iya, tapi dipotong raketnya Bawahnya Kesia, ya. kalau nggak terlalu panjang. Iya, nah mulai latihan itu dan
untuk menjadi seorang atlet kan selain harus berani berjuang. Ini ngomong bayar harga dulu nih Pak ya. Ya. Bapak jadwal latihannya bagaimana? Nah, itu Karena latihan. orang tuh nggak bisa bayar ya, Iya, Pak. nah. Bilangnya bayar harga tapi maunya cuma 1 jam. Gitu ya. Nggak bisa sih Bu, kan kayak sekolah aja juga lebih dari 1 jam. Nah untuk jadi atlet biasanya kalau latihan pagi tuh papa saya waktu saya masih kecil, umur 11 gitulah, saya udah disuruh lari dari Pasar Minggu ke Patung 7up di Pancoran, berarti kurang lebih jaraknya 10 kilo. Itu aja jamnya aja. Jamnya kira-kira 1 jam lebih, pulang balik berarti 2 jam. Waduh. Itu baru lari, nanti Itu baru sore lari. nanti sore latihan. Sebelum sekolah, makanya kalau nggak dipukul ya dia harus lari, baru itu sekolah. Pulang sekolah bukan belajar tapi suruh latihan lagi di Hall C di Senayan. Jadi kurang lebih, ya. Itu berapa lagi sejam? Kurang lebih 2 jam, jadi total kurang lebih sehari 4 jam. Itu waktu masih kecil ya Bu. Kalau waktu itu Udah di pelatnas lebih dari itu, seminggu 3 kali kita biasa ada latihan pagi jam 6 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 11 stroke, jam 3 sampai jam 6 latihan lagi. Itu seminggu 3 kali. Ya, jadi waktunya habis untuk olahraga, untuk persiapan. Jadi nggak mudah sih jadi seorang atlet. Jangan lihat, oh enak ya sekarang kayak Taufik Hidayat, Susi, Alan, Kevin. Ya itu sekarang ya, dulunya dia harus bayar harga segala macam. Iya, pendidikan gua. Fasilitas juga nggak dikasih ya sebelum berprestasi. Belum. Enggak, ya harus semua sendiri sih Bu. Sendiri. Kecuali udah masuk pelatnas mungkin baru bisa dapat sesuatu gitu Bu. Dan itu pun kalau nama belum muncul, iya, belum dapat betul, ya. Betul, makanya jangan tanya apa yang negara berikan, tapi kalau saya apa yang kita berikan buat negara dan bangsa ini gitu. Kalau menurut saya gitu. Gitu. Jadi hampir nggak ada waktu buat main ya? Nggak ada Bu, jadi makanya kalau jadi atlet berarti masa mudanya, masa main-mainnya akan hilang. Karena kan sekolah dan olahraga. Betul, sekolahnya juga kadang-kadang cuma nggak selalu serius Bu, begitu. Karena semua habis di latihan Bu In sama Keisha, itu kira-kira. Itu kalau misalnya nih, Bapak males atau apa gitu, itu langsung berdampak. Prestasi langsung turun. Bisa Bu, kalau kita malas kan berarti otomatis latihan kita juga cuma asal-asalan. Makanya kan apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan sungguh-sungguh di dalam hidup ini pasti hasilnya ada. Tapi kalau kita lakukannya asal-asalan, pasti hasilnya juga nggak semaksimal apa yang kita lakukan dengan sesungguhnya. Kira-kira gitu sih Bu Iin. Apalagi sebagai seorang atlet. Bayar harga, disiplin, motivasinya, tanggung jawab harus jelas. Makanan gitu diatur nggak Pak? Ya kebetulan di Indonesia nggak sih Bu, tempe juga dimakan, tempe oranye dimakan, ikan Kalau teri tempe sih dimakan. pasti dimakan Pak. Iya, Tapi kalau yang es krim, yang maksudnya yang semua yang Dulu karena papa susah hidupnya paling makannya ketoprak aja Bu tiap hari. aduh. Ya, luar biasa. Nah itu soal olahraga ya. Iya. Dan kemudian pada waktu masuk pelatnas itu dari jam berapa sampai jam berapa atau sama sekali nggak boleh keluar atau gimana? Biasanya kita kalau di pelatnas latihan tuh yang seminggu 3 kali yang tadi saya bilangin pagi, siang, sore itu hari Senin, Rabu, Jumat. Hari biasa cuma 2 kali, 2 sesi pagi dan sore. Tapi tinggal di sana? Iya, tinggal di asrama. Sekarang udah jadi mallnya namanya Plaza Senayan. Dulu kita tinggal di dekat situ. Ya di belakang situ dulu ada mes dari atlet, kita tinggal situ Bu. Latihannya di Istora sama di stadion utama untuk lari Bu gitu tiap hari. Dan setiap hari Sabtu waktu zaman saya dulu itu harus lari kurang lebih 50 puter stadion. Berarti 20 kilo kira-kira. Dulu gitu. Waduh. Ini buat gambarannya. Ya, buat gambaran Bapak Ibu dan semua adik-adik yang mau jadi atlet, jangan cuma mau dan membayangkan tepuk tangan dan hadiahnya masuk TV ya. Tapi sungguh-sungguh tahu begitu kita bertekad, jangan separuh-separuh. Betul. Mari serius mengerjakan impian kita. Pilih dari sejak sekarang. Karena setiap apapun yang kita pilih selalu ada harganya. Dan biar harganya itu kita lalui dengan sukacita. Nah setelah perjalanan nih Bapak jadi atlet, kemudian berhenti dan memutuskan pensiun lah atau itu umur berapa? Jadi saya kan masuk pelatnas 79 Bu, berarti kan 19. Tahun 82 saya keluar dari pelatnas karena sampai sekarang ini kenang-kenangan harga yang harus dibayar karena pinggangnya di lumbal 2 sama lumbal 3 rusak, hancur. Itu karena salah atau Gini, saya kan pengen jadi tentara. Satu lagi saya senang bela diri. Saya dulu favorit saya dulu namanya Bruce Lee. Oh iya. Jadi saya sama Chen Lung. Jadi saya obsesi itu apa yang dia latihan saya ikutin. Padahal saya bukan pemain silat ya Bu, pemain bulu tangkis. Jadi
Pokoknya dia latihan di pohon, saya ikutin. Papa kebetulan STM bisa bikin itu. Jadi saya latihan istilahnya terlalu overtrain, Bu. Bukan smart tapi hard. Hard itu cuma modal semangat. Nah, singkat cerita kena sampai dibawa ke Jerman, 2 minggu diobservasi, harus diganti tulang belakangnya dengan plastik atau dengan metal. Tapi saya cuma tanya, saya bisa lumpuh nggak? Nggak. Akhirnya saya pulang lagi, saya keluar dulu dari pelatnas karena Papa bilang percuma di pelatnas. Saya keluar 82, Bu. Dari bawah lagi kejuaraan, dari mulai kejuaraan cabang, kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, ikut seleksi, masuk lagi pelatnas tahun 84, terus jadi juara Indonesia Open itu, Bu. Jadi itu harga yang saya harus bayar untuk itu, Bu. Kira-kira gitu. Tekadnya luar biasa, luar biasa. Iya, tadi ya, apa sebutkan latihannya jangan hard, tapi Iya. Iya, harus gitu. Sekarang nggak bisa cuma hard, harus smart. Apapun yang kita lakukan kan nggak bisa cuma semangat ya. Menurut saya, Bu. Gitu. Tapi kondisinya sekarang tidak masalah. Saya kalau duduk terlalu lama nggak enak, berdiri nggak enak, jalan terlalu lama nggak enak. Sekarang kakinya juga kena juga osteoartritis. Ini bantalannya udah hilang, Bu. Itu karena latihan juga. Iya, karena overtrain kan suruh latihan tiap hari lari pasar minggu, pancoran pasar minggu, pancoran di aspal. Ininya habis. Ini udah grade 4, ini grade 3. Ini bisa ngunci, yang ini puji Tuhan jangan sampai ngunci. Yang ini kalau sampai ngunci harus dioperasi. Dari 2015 harus dioperasi, saya nggak mau. Saya bilang saya mau latih aja biar jangan. Kita berdoa saja ya, karena mujizat kan pasti masih ada. Amin. Aduh, luar biasa ternyata harganya sejauh ini. Iya, Bu, itu. Wow. Saya berpikir semua akan sehat ya dalam. Orang kan kadang-kadang berpikir gitu ya, kalau atlet otomatis dengan tubuh sehat ya. Ini atlet ternyata harganya malah merusak Organ kaki, tubuh, anggota organ tubuh. tubuh, lumbar, Iya. apapun yang ternyata ekstrim bisa berbahaya juga. Betul, ya. Bu. Iya, karena overtrain latihannya. Dan setelah Bapak keluar dari situ dan selesai nih daripada semua Pelatnas. latihan, Iya. jadi akhirnya cari kerja atau apa itu? Nah, waktu saya belum keluar pun saya sempet, zaman dulu tuh perusahaan-perusahaan Pertamina, bank juga pada nyari karyawan karena dulu ada kejuaraan antar perusahaan, Bu. Akhirnya saya masuk, namanya dulu Bank Bumidaya, sekarang merger jadi Bank Mandiri kalau nggak salah. Nah, saya kerja di situ, terus setelah itu saya keluar, ya kerjanya serabutan lah, Bu. Terus kan rumah tangga berantakan, saya sempat lari ke Batam, malu hidup di Jakarta kan, nanti diledekin orang di Spongo, payah, pemain bulu tangkis. Kontrak sana, saya sempat kontrak sana, kontrak sini sih, Bu. Ya, jadi anak kos juga pernah, Bu. Ya, saya di dekat Kalibata, saya pernah jadi anak kos begitu. Jadi Ternyata memang hidup penuh perjuangan ya. iya, Bu, betul. Nah, tadi kan ada sebuah statement ya. Cuma punya 1,7 lah anggaplah ya buat keluarga dan sebagainya. Nah itu bagaimana nih menyiasati hidup? Ya ini kan banyaknya orang yang berkata, aduh sekarang ekonomi tambah sulit, hari-hari itu pasti cukup sulit untuk menghadapi itu. Cara menyiasati hidup bagaimana? Caranya gini, paling saya kalau pas gajian gitu ya, udah saya sisih-sisihin, yang penting saya nggak pakai, sisanya 500 ya saya pakai ya untuk beli sop-sopan gitu kayak ceker, kan dulu masih anak-anak kecil, paling masaknya itu aja sama telur. Nah nanti terakhirnya paling makan Indomie, saya siapin 1 dus Indomie gitu. Terus kebenaran mama kan di Bogor dulu ya sering kita ketemu, kadang-kadang itu mama kasih kayak kasih 1 kilo ikan sama ayam gitu kan. Nah itu saya kelola deh bener-bener sampai sebulan gitu. Kadang-kadang suami suka gini, kamu kasih nggak uang gitu? Saya bilang, uang dari mana uang ini nggak ada, habis gitu kan. Saya bilang, ya masa kita minta sama orang tua, ya habisnya mau gimana? Tapi kan saya bukan minta uang, saya cuma minta itu. Terus mama kan orang tua mana sih tega gitu kan, uangnya sini gitu kan, nggak mungkin. Ya udah nggak usah gitu. Ya udah jadi begitu tiap hari tiap bulan yang saya lewati seperti itu. Tapi puji Tuhan ada juga cerita. Kan saya suka ikut ibadah tuh ya di gereja, ya memang gereja kecil gitu. Nah itu sewa tiap minggu kalau nggak salah dulu. Nah kurang 50.000,
Terus dia bilang saya itu untuk 2 mingguan itu atau 10 hari gitu, itu kan penting buat saya ya. 50 itu buat 2 minggu Iya, ya. iya. Anak Terus zaman sekarang kadang-kadang 50 Habis buat ngopi. Iya. Habis buat ngopi Iya. sekali loh. Iya. Sekali kenanga ya atau maaf nggak boleh produk maksudnya tuh sekali kopi lah, kopi lah pokoknya ya. Kopi kekinian, Bu. Apa? Kopi kekinian. Kopi kekinian. Iya, ya udah, terus udah saya gini, ya udah saya kasih gitu. Terus sampai itu pendeta bilang, udah jangan sis, ini kan saya nggak apa-apa, nanti saya cari gimana gitu, nggak apa-apa, ambil aja. Puji nama Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh pas saya pulang ibadah, pulang kerja, malah Tuhan kasih 500.000 Saya habis dapat pelayanan gantinya. kan suka pelayanan diundang kesaksian, kadang ngasih Gitu. sampein firman Tuhan, ya udah saya bilang ya saya terima gitu waktu itu. Itu jadi itulah Bu, kadang-kadang pertolongan Tuhan Iya. luar biasa. Gitu. Ya sedikit nyambung. menyambung nih ya dari kesaksian Bapak dan Ibu yang luar biasa. Jadi saya memulai pelayanan ini justru pada saat saya sangat di bawah. Jadi pada waktu itu saya pulang dari Belanda, sebenarnya saya berniat kerja, Tuhan bilang buang ijazahmu. Jadi saya benar-benar buang ke tong sampah. Padahal saya lulus S2 buat arsitek. Nah pada waktu seperti itu masalahnya saya nyicil rumah. Suami saya kerja dan uang kerjanya itu cukup buat nyicil rumah. Nah itu masalah karena kami kan kayak berpikir saya akan kerja. Dan tapi ternyata Tuhan tidak boleh saya kerja. Jadi saya dan suami saya bilang begini, berarti saya nggak bisa kasih uang 1 sen pun. Berarti kita harus hidup dari Tuhan, ya, dengan Tuhan. Nah mulailah Tuhan suruh buka untuk anak-anak rumah singgah, untuk anak-anak miskin. Dan saya pikir gini, uang udah nggak ada sama sekali. Suruh kasih makan orang miskin. Bagaimana? Nah itulah Tuhan kita yang ajaib. Benar. Dan Tuhan bilang, kamu pergi ke pasar, pada waktu pagi ambil semua barang yang dibuang. Jadi saya pergi ke pasar jam 4 pagi, saya ambil semua sayur-sayur yang dibuang, tulang-tulang yang kalau daging kan diambil dagingnya, tulangnya kan dibuang. Terus kemudian saya ambil itu ampas kelapa, kalau ampasnya kan dibuang, santannya diambil. Saya ketemu tukang telur, terus kemudian dia juga bilang gitu, Bu, ini yang diambil kadang-kadang kan ada yang diambil cuma telur merahnya buat bikin roti. Betul. Ini Putih. ada telur putihnya, mau nggak? Iya. Dari itu semua saya kelola, saya sampai ke Goro, saya ke semua supermarket, semua yang ada. Saya minta barang yang reject. Mie instan yang hancur dan semua barang lah yang hampir kedaluarsa, semuanya. Dan itu yang saya pakai untuk mengelola, untuk anak-anak rumah singgah, untuk orang yang mampir di rumah saya. Mulai dari 30 orang sampai kemudian jadi 1.000 orang. Luar biasa. Digilir satu hari 4 session, pagi, sore, siang 4 session. Mulai dari jam anak-anak pulang sekolah itu kan ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah siang. Jadi yang pagi jam 10, mulai jam 10 sampai jam 12, pulang jam 12, masuk 12:30 sampai 2:30, terus begitu, 4 session. Dan Tuhan memberi makan mereka lewat semua barang buangan. Sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan membuat seperti ini tidak pernah, karena istilahnya tiba-tiba terjadi ada orang ngasih berapa M gitu ya. Tapi sungguh-sungguh karena berkat Tuhan. Jadi semua tackle dan itu semuanya karena Tuhan. Salah satu yang paling ajaib itu, hari itu saya nggak punya uang sama sekali buat ngecor jalanan. Jadi ini dulu rawa. Bahkan untuk ngecor, untuk itu nggak ada. Itu bisa 6 gedung di Bekasi dihancurkan. Dan mereka butuh tempat untuk pembuangan. Puingnya itu ya Bu, buat karena dihancurin buat. Dan mereka malah telepon minta izin buat buang di tempat ini. Dan mereka masih kasih uang saya untuk menerima puing. Iya, karena biasanya puing beli kan Bu. Iya. Jadi bayangkan Tuhan itu bisa melakukan yang ajaib. Amin. Dan kemudian buat pakai betonnya, saya juga nggak punya uang. Saya bilang, Tuhan saya nggak tahu. Itu bisa dari pemerintah telepon, Bu, kami salah jadwal. Jadi ada 6 molen yang harus dibuang. Iya.
Padahal Kalau nggak keras kan Bu. kalau nggak akan keras, Iya. hancur. Hancur. Jadi harusnya misalnya nih, saya lupa Luar biasa. persisnya 17, Heeh. satunya hilang. Jadi yang kelihatan cuma angka 7. Jadi mereka datang, belum bisa. Iya. Dan mereka bilang, Bu, kami butuh banget tempat untuk buang. Dan dari itulah untuk membangun sekolah Luar ini. biasa ya tuh. Dibayar full sama pemerintah, karena mereka angka satunya. Salah. Iya salah ya. Iya. Tuhan bisa Dan pakai. sampai hari ini setiap kali saya cuma bisa berkata, kita punya Tuhan yang ajaib. Iya, Amin. 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 Banyak orang berkata kalau memulai pelayanan, memulai bekerja, mulai memberi seperti yang tadi Ibu bilang, adalah dimulai kalau kita ada ya. Iya. Tapi benar seperti yang Ibu katakan, pada waktu kita Iya. memberi di saat kita tidak ada. Iya. Saya diberkatin sampai sekolah ini berdiri adalah karena saya membuka pelayanan di saat tidak ada uang 1 sen pun. Iya. Betul. Betul. Kita Luar punya biasa. Tuhan yang Amin. luar biasa. Iya, Nah, sekarang balik lagi nih ke Bapak nih ya. Nah, sampai hari ini akhirnya memutuskan untuk melayani. Iya. Ya, sampai jauh nih. Dari Tanjung Priok Bogor, Tanjung Priok Bogor. Apa yang memotivasi dan kapan dan kenapa memutuskan? Ya, jadi pertama kan Bu, memang papanya kan memang udah punya pelayanan di Bogor. Terus kami menikah kan dari nol. Itu juga udah ngontrak sana ngontrak sini Bu. Nah, agak mirip dengan yang mungkin skalanya beda. Ibu In luar biasa. Yang di kita itu juga uang 1,7 mesti ngangsur kan Bu 15 tahun. Itu juga semua kan anugerah Tuhan, nggak sampai 15 tahun ya. 10 kali bayar. 10 tahun mesti diangsur, akhirnya orang bisa ngasih ke saya gitu, atasan saya yang tadinya menolak Bu. Nah, saya bisa melayani karena ya pikir udahlah Tuhan udah begitu baik, kalau saya bisa begini tuh semua karena anugerah Tuhan waktu itu Bu. Jadi saya waktu itu tinggalnya di Alam Sutra kan Bu, Bogor ke Bogor. Nah, satu waktu Papa pernah bilang, nih kan memang kita lagi susah Bu waktu itu. Yang tadi saya bilang makan bakso aja susah, tapi saya bilang saya tetap mulai internet. Yang saya sampai hari ini kalau ngomong tuh agak mau nangis, maksudnya gini Bu, Papa bilang gini, Nyong, Papa kasih uangnya 300, saya marah sama dia. Saya bilang enggak, saya nggak akan terima uang itu. Kalau Papa ngasih, saya nggak ke gereja lagi. Saya mau melayani Tuhan bukan karena uang. Saya mau melayani Tuhan karena Tuhan udah baik sama hidup saya. Jadi saya bilang, saya nggak akan ke sana. Mendingan nyonyong susah. Masa sih Tuhan nggak berkati? Karena teman saya pernah bilang, nggak bakalan hidup. Saya bilang, nanti gue buktiin. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa gue susah sekarang. Gue susah tapi kepala juga ya. agak gitu sih Bu. Aduh, Makanya ada teman orang saya- lain minta berkat Pak. Enggak, saya nggak mau. Bapak tidak mau berkat. saya bilang- Ada orang ngasih uang ditolak. Wah, itu ajaib sekali. Bukan ditolak. Padahal butuh. Iya. Kalau lagi nggak butuh lain ya. Dia Saya sempat yang ngambil dikasih. sekali Bu. Dia Saya sempat bilang nangis gini, juga. Pak, saya ambil dulu ya untuk ini, tapi bulan depan jangan kasih lagi karena dia marah sama saya. Gitu. Saya marah Bu. Karena saya butuh ya saya ambil untuk pertama doang karena saya emang butuh gitu. Ya, makanya ya terus ngelayani lah Bu, itu juga banyak suka dan duka. Anak saya sakit mau dioperasi, yang anak dari dia 7 juta, 6 juta lebih, uang saya nggak ada. Terus saya bilang, saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau anak saya Fernando ini nggak kena operasi, nggak kena pisau operasi, saya kena SAR. Anak saya masukin sekolah kita begitu SMA. Ya akhirnya nggak kena operasi, SMA saya masukin sekolah kita Bu, Oh, sekarang sudah. di Batu Malang. Wow, luar Ya, biasa. ya terus saya melayani terus lah, banyak suka dan duka juga. Nah, sejak itu saya berkomitmen gini Bu In. Mungkin orang kan sebagian bilang saya sombong, tapi bukan itu. Prinsip hidup saya waktu saya susah aja saya berani. Makanya saya bilang, saya kalau disuruh pelayanan kemanapun selama kaki saya bisa jejak ke sana, saya akan pergi. Saya punya prinsip kayak Jalangkung aja Bu. Jalangkung nggak usah diundang datang, Diundang. pulang nggak usah diantar. Jadi kemarin juga si Jen bilang, Pak Lius maaf ya, saya bilang Jen maaf, saya bukan nggak menerima. Tuhan udah sampai hari ini Tuhan mencukupkan kebutuhan saya, bukan keinginan. Dan kalaupun saya bisa melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya mohon maaf belum bisa menerima PK gitu, kasih yang lebih butuh. Nah, kenapa Bu saya begitu? Maksud saya kan Tuhan Yesus saya udah berkorban nyawanya buat kita. Masa kita nggak mau berkorban? Ibu In cerita kayak gini aja inspirasi buat saya nanti ke depan, karena gereja saya juga bisa ada sampai dengan hari ini tuh jemaatnya juga menengah ke bawah sih Bu, ada tukang gojek, ada pembantu rumah tangga, tapi saya Sebenarnya bersuka cita. Hidup ini banyak sekali Pak, Iya. yang bisa dikelola ya. Iya. Jadi kami kalau nanti Bapak bisa lihat,
kami juga punya sanggar. Sanggar itu buat baju, seperti Iya, baju-baju tadi udah yang- cerita sama iya. si itu. Jadi kalau nanti tidak mau PK, saya harap mau menerima baju buatan kami Waduh. sendiri. Karena baju buatan kami sendiri ini adalah karya anak-anak. Tahu, Bu. Dan kemudian tapi kami juga pakai semua perca. Jadi semua kain-kain Iya. perca, Iya. kayak kaos tuh ya. Iya, iya. Kaos itu kan gini, kalau orang pesen itu misalnya 200, Iya. mereka masih beli lebih kan Iya, bahannya. Iya, ada. Nah, ada sisa. bahannya itu kan nggak bisa dijual lagi, karena nanti kalau dijual lagi nggak sama. Nah, itu kami ambil. Jadi kaos dengan yang biasanya di luar bisa dijual dengan harga misalnya 200.000 karena bahannya bagus, kami bisa jual kaos yang sama dengan harga mungkin cuma 30-50.000. Karena bahannya ini nanggung. Iya. Bahkan beberapa kami sampai saking nggak cukup bahannya ya setengah-setengah. Kan model aja. Iya, iya. Kan nggak apa-apa kan, misalnya orang kaos bola badminton juga begitu. Iya, betul. Merah di sini, Iya, putih di nggak sini, apa-apa. nggak Kan model, apa-apa. bagus malah, Bu. Kan model. Modifikasi gitu. Iya, itu kami buat. Iya, Bu. Jadi itu menghasilkan, makanya kayak baju ini kan begini, ini ya merah, ini ya belakangnya beda gitu ya. Tuh irit Iya, tuh. iya. Selalu, karena kami selalu memakai apa yang sisa. Iya, iya. Dan itulah sampai hari ini ya sangat banyak barang yang dalam tanda kutip dibuang orang ya. Iya. Misalnya nih kayak orang bilang gini, Bu ngambil ampasnya santan buat apa? Itu ya. Yang kelapa itu. Yang kelapa ya. Iya. Loh, ampasnya ini kalau dibuat serundeng enak banget. Iya. Kalau kita pakai yang masih asli, lama gorengnya. Itu kan udah rada kering. Ini udah kering. Iya. Tapi gurihnya kan asik. Iya. Terus kita tinggal di oven, kita kasih gula dikit, udah buat makanan anak-anak. Iya, betul, Bu. Kita tambahin ketan dikit ya, udah. Jadi ketan serundeng. Ketan serundeng gitu. Jadi ya sebenarnya dalam hidup ini dan kita bisa jual lagi. Iya, betul. Kita juga jual ya, dan ujungnya bisa buat subsidi Betul, silang. iya, subsidi silang. Iya, betul. Jadi banyak sekali kami juga mengambil kayak AC-AC bekas. Semua AC-AC kantor itu Iya. rata-rata kan 10 tahun sekali ganti, Pak. Iya, iya. Karena AC bekas, spray bekas, semuanya yang begitu-begitu. Nah itu kami ambil, kami perbaiki. Iya, kan bisa bukan bisa dikanibal, yang ini rusak bisa Betul, dikesana sana betul. bisa kesini kan. Bu. Jadi Iya. 2 AC jadi 1. Iya, 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 kira-kira 3 AC gitu. jadi Iya, 1, seperti iya. itulah. Iya, Bu. Dan kami hidup dari situ sampai hari ini, selain dengan berkat-berkat orang yang memberi dan berkat-berkat yang lainnya. Dan Tuhan benar-benar, saya percayalah, Bapak punya tekad yang luar biasa. Saya tidak pernah mendengar orang yang berkomitmen seperti ini sampai tidak menerima PK dan kemanapun akan mau, luar biasa. Sekali lagi ini penghujung, saya minta Bapak, Ibu semuanya memberikan kesan pesan, berikan semangat lah untuk semua anak-anak, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak semua yang mendengar saya penonton kami. Ya, jadi kami berpesan buat kita semua. Pertama adalah hidup ini keras. Hidup ini adalah perjuangan, kita tidak boleh menyerah, harus berani berkorban, apalagi buat Tuhan, dan tetap setia dan tetap fokus mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Karena pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Ya, sama aja. Mungkin ada pesan khusus untuk mendampingi suami yang galaknya luar biasa dan bertekad dengan sangat aneh dan ajaib dan keras. Kan nggak banyak loh orang bisa tahan. Apa ini? Ngomong aja. Enggak ya, dia juga kadang-kadang lembut juga sih. Nggak keras-keras juga, memang kadang ya kalau dia lagi gimana ya saya bilang ntar ya waktunya gitu. Ada kalau dia lagi kesel saya nggak berani masuk, nanti kalau dia lagi adem-adem baru saya masuk, saya kasih tahu. Emang rada keras sih memang gitu, paling gitu aja. Ngalah gitu, kadang-kadang ngalah Yang gitu. waras ngalah ya. Iya. Kita di ujung daripada pembicaraan kita dengan Bapak Louis Pongo yang luar biasa bersama istri, dan kita tahu bersama Tuhan sekeras apapun hidup ini kita lebih dari pemenang. Sekali lagi inilah pasangan yang luar biasa, berjalan dengan keajaiban dan dengan mujizat ya luar biasa. Jangan pernah menyerah karena selalu ada harapan, selalu ada Tuhan dalam setiap perjalanan kita.
Inilah MMA, mertua menantu Akur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang yang mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku takkan berbalik darimu. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintamu padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah